warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati, Ustadz Dr. Jafaria Hussein Lubis, asatid, teman-teman semua, rekan-rekan yang ustazah. Eh, Siang ini atau sore ini kami akan eh, mempresentasikan hasil penelitian kami tentang bagaimana pengaruh eh, masa kepemimpinan Bani Umayyah ketika mereka memegang tampuk pimpinan sebagai terhadap modernisasi peradaban di dunia Islam. Kami berdua, saya sendiri dan Agus Partomo, kemudian materi kedua nanti misalnya Nailul Istirodi, Isyatirodi. Sebagai pendahuluan, jadi kekhalifahan Bani Umayyah ini pertama kali eh, megang tampil kekuasaan atau dalam hal ini sebagai khalifah itu berawal di tahun 661, di mana masa-masa itulah masa yang penuh dengan konflik, konfliknya bahkan begitu keras, di mana ada beberapa pertempuran yang cukup apa ya keras dan kemudian juga sangat menyayat hati. Jadi, nah terakhir ketika sebelum Bani Umayyah memegang pimpinan sebetulnya juga yang ini termasuk dari bola kalangan, jadi masih di keluarga Utsman bin Affan gitu. Nah, Bani Umayyah ini eh, muncul perlawanan ketika eh, peristiwa yang melatar belakanginya adalah peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Karena disinyalir atau dideteksi bahwa yang pembunuhnya itu adalah di kalangan pengikut Ali radhiyallahu anhu atau ini dari kalangan Syiah. Nah, perihal ini eh, tidak menjadi isu ketika eh, para sahabat sebenarnya meminta supaya Khalifah Ali bisa melakukan penyelidikan. Mic-nya Tapi, coba dekatkan lagi, Pak, biar kedengaran. oh siap, sebentar, sebentar. Kalau sekarang kedengeran, Ustaz? Ya, lebih Afwan. jelas, lebih jelas. Ya. Ya, kemudian di masa itu eh, ketika Ali pun ternyata akhirnya terbunuh di tahun 661, kemudian sepakat waktu itu pendukung Ali dan banyak di kalangan para sahabat juga yang akhirnya mengangkat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Namun eh, ternyata kekuatan Bani Umayyah sudah begitu kokoh, sudah begitu merakyat sehingga karena tadi yang dilatar belakangi dengan penyelidikan pembunuhan Utsman yang belum tuntas, akhirnya mereka membuat kekuatan sendiri. Nah, melihat kondisi tersebut, akhirnya Hasan dengan eh, legowo, istilahnya bahasa Jawanya, dengan kerelaan hati demi menjaga persatuan umat, maka beliau yang walaupun baru beberapa bulan menjadi khalifah, kemudian menyerahkan eh, kekuasaannya kepada gubernur Syria waktu itu yang dipimpin oleh Muawiyah untuk menjadi khalifah, khalifah pengganti eh, setelah Ali bin Abi Thalib dan setelah beliau sendiri. Nah, konflik antara Ali dan Muawiyah ini eh, atau kelompok Ali dengan kelompok Bani Umayyah ini terus berjalan gitu. Nah, dengan Hasan merelakan jabatannya itu diserahkan ke Muawiyah, nah hal ini lebih eh, menjaga dan cita-cita untuk menjadikan jamaah ini bisa satu, umat ini satu, itu sempat terjadi. Sehingga tahun 661 itu
terkenal sebagai tahun jamaah atau jamaah, di mana umat Islam yang tadinya sering bertikai, sering terus pemberontakan di mana-mana, itu bisa diredam saat ada perjanjian damai antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, berjalannya waktu dengan kondisi yang kondusif ya, ketika itu maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh Muawiyah dan timnya dan semua pejabat-pejabat ketika itu untuk lebih membuat eh, politik Islam atau negara Islam berkembang luas. Dan salah satu momen yang juga bersejarah karena Muawiyah adalah keturunan Umayyah yang dimana beliau dulu tinggalnya juga di Syria dan kebetulan juga Muawiyah sejak Khalifah Umar bin Khattab diangkat sebagai gubernur di Syria, maka ibu kota negara yang tadinya di Madinah dipindahkan juga ke Syria, yaitu di ibu kota di Damaskus. Nah, stabilitas politik, pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan terutama perluasan dakwah yang dilakukan oleh Muawiyah ketika itu. Nah, itu sebagai pendahuluan. Nah, pencapaian-pencapaian juga nanti akan disampaikan dalam eh, presentasi ini, apa yang sudah dilakukan oleh di masa-masa Muawiyah, di masa-masa Bani Umayyah. Nah, pendidikan kali ini dilakukan dengan metode pustaka, sebagaimana yang biasa dilakukan dari berbagai macam buku. Insya Allah mudah-mudahan fakta-fakta yang disampaikan bisa eh, membuat kita punya wacana yang lebih luas lagi. Tentang sejarah berdirinya Khalifah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah. Nama Bani Umayyah, seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, berasal dari Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Nah, Muawiyah sendiri itu adalah keturunan mungkin keempat ya. Setelah Umayyah, kemudian ada Harb, kemudian Abu Sufyan, baru Muawiyah. Jadi Muawiyah ini bin Abu Sufyan itu menjadi khalifah pertama pada Nabi SAW yang berasal dari Bani Umayyah setelah perjanjian damai dengan Raja Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nah, untuk penyebutan diri, jabatannya, Muawiyah menyebut dirinya sebagai khalifah atau penguasa yang diangkat oleh Allah. Nah, ini seperti yang disampaikan di banyak buku, salah satunya di buku Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Dr. Badri Yatin. Nah, peristiwa inilah yang peristiwa boleh dibilang peristiwa langka karena peristiwa yang sangat dirindukan oleh semua umat Islam setelah pasca eh, Rasulullah wafat, pertikaian atau pemberontakan atau pertentangan itu terus terjadi. Nah, di masa awal pemerintahan Muawiyah, umat Islam kembali bersatu dalam satu kebudayaan politik dalam satu tahun satu jamaah gitu. Sehingga seperti tadi disampaikan di awal ini adalah tahun jamaah. Ini sekilas tentang berdirinya khilafah Bani Umayyah. Nah, semasa Bani Umayyah berkuasa kurang lebih hampir 89 tahun atau mungkin ada juga yang mencatat 90 tahun dari 661 sampai 750 Masehi ya, kalau saya tahu. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini ada beberapa khalifah-khalifah yang fenomenal yang boleh dibilang dicatat oleh para sejarawan sebagai khalifah-khalifah yang memiliki keistimewaan. Ya. Muawiyah bin Abu Sufyan ini yang pertama eh, memiliki karakter yang kuat sehingga di awal-awal masa damai itu bisa dijaga dengan baik gitu ya. Sehingga pembangunan cukup banyak dilakukan dan terutama perluasan perluasan wilayah ini sampai ke Asia Tengah yang tadinya eh, negeri Islam itu sudah mencapai ke timur di Romawi Timur gitu. Kemudian sampai ke Afrika itu juga diperluas sampai ke Tunisia dan lain-lain. Kemudian eh, perkembangannya cukup pesat dan cukup
besar sehingga pembangunan-pembangunan itu nampak. Mungkin mungkin dijelaskan juga di eh, belakang gitu terkait capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Bani Umayyah. Kemudian Khalifah besar yang kedua Abdul Malik. Masa pemerintahan beliau dari 658 Masehi sampai 705 Masehi. Beliau juga meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya dengan eh, terus memperluas wilayah eh, dakwah Islam. Boleh dibilang kekuasaan Islam ekspansi. Kalau mungkin orang atau orientalis atau mungkin orang Barat sering menyebutnya imperialisme Islam. Tapi sebetulnya kalau kita melihatnya dari kacamata umat Islam sebagai perluasan dakwah Islam. Ini juga sama, eh, makin banyak negeri-negeri yang takluk di bawah eh, kekuasaan Islam. Bahkan sampai ke Asia Tengahnya jauh sampai ke India. Begitu juga di zaman Walid bin Abdul Malik. Nah ini juga anaknya langsung dari Abdul Malik yang juga memiliki prestasi yang dilihat dari sisi tadi. Karena lamanya mereka berkuasa dan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh eh, kedua khalifah ini. Nah, yang istimewa adalah khalifah yang besar yang keempat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa pemerintahannya sebentar, tapi di masa Umar bin Abdul Aziz itu konsolidasi antara pemerintah kaum Khawarij dan Syiah itu bisa dimanage dengan baik. Bisa beliau mempunyai toleransi yang cukup luas sehingga bisa menampung dan menjadi bagian eh, perekat gitu ya, perekat antar kelompok. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya ya. Masa-masa sebelumnya itu dari Muawiyah, walaupun ini mungkin termasuk dari khalifah yang besar, Abdul Malik dan Walid, tetapi di situ masih banyak diskriminatif. Terutama yang dirasakan adalah oleh mereka-mereka yang bukan orang Arab, gitu. Yang bukan orang Arab. Jadi eh, orang-orang yang bukan orang Arab tuh merasa beda, merasa menjadi warga kelas 2 karena banyak hak-hak yang berbeda dengan orang-orang Arab em, yang diatur oleh pemerintahan Bani Umayyah ini. Tetapi di zaman Umar itu aturan-aturan itu di boleh dibilang dihilangkan, dieliminir. Memang tidak ada bahasa dihilangkan, tapi dieliminir. Semua merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga kelompok-kelompok yang tadinya bertikai itu bisa berdamai di masa beliau. Khawarij, Syiah, kemudian juga orang-orang yang non Arab itu mulai banyak eh, apa terangkul di masa Umar bin Abdul Aziz. Namun demikian setelah beliau wafat maka mulai muncul lagi, pertikaian perpisahan itu karena beda pemimpin. Jadi makanya dari sekian banyak khalifah besar Bani Umayyah atau dari sekian banyak ada 16 khalifah ya kalau nggak salah. 16 khalifah Bani Umayyah, satu di antaranya mungkin itu bukan hidup atau memimpin di Andalusia itu sudah masuk di masanya Abbasiyah ya. Tapi karena masih keturunan Bani Umayyah, ada juga sejarah yang mencatat sebagai Khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Rahman yang di Andalusia. Nah terakhir, salah satu Khalifah besar juga yang dibahas Bani Umayyah adalah Hisam bin Abdul Malik. Kenapa masuk kategori Khalifah yang besar? Karena beliau termasuk Khalifah yang kuat di tengah tekanan. Jadi di akhir-akhir di tahun-tahun 740 ini mulai muncul kekuatan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah kalau nanti mungkin dibahas oleh kelompok berikutnya, itu backgroundnya adalah ketika masyarakat Islam ketika itu sudah banyak yang boleh dibilang apalah kalau bahasa kita nyemuah kali gitu ya. Dengan kepemimpinan Bani Umayyah yang selalu memamerkan eh, tindakan-tindakan atau perilaku yang tidak terpuji.
baik dari kalangan pemerintah. Sehingga akhirnya ingin mengembalikan eh, kekhalifahan Islam ke dalam tracknya atau ke dalam relnya. Akhirnya mereka semacam membuat surat, gitu. Tapi suratnya juga kan dulu ketahuan juga sebetulnya sama raja eh, waktu itu kalau nggak salah Raja Yazid. Tapi akhirnya sampai juga ke eh, sahabat-sahabat atau tabiin itu yang keturunan dari Abbas paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Nah di masa Islam inilah mulai bermunculan kekuatan itu yang akhirnya nanti berupaya menjatuhkan kekhalifahan Bani Umayyah. Tapi Hisham bin Abdul Malik dapat bertahan mengatasi semua tekanan-tekanan tersebut. Makanya salah satu yang dikenal khalifah yang besar itu adalah Hisham bin Abdul Malik. Nah, terkait kejayaan dinasti Umayyah, ini adalah masa ketika dinasti Umayyah membawa stabilitas dan ekspansi wilayah terutama kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pengetahuan. Secara politik, eh, terutama politik luar negeri, semua sudah tidak ada lagi yang bisa menandinginya gitu. Karena setiap eh, penaklukan atau setiap ekspansi yang dilakukan hampir selalu dimenangkan. Banyak peristiwa-peristiwa heroik yang terjadi dalam setiap penaklukan. Dan di masa itu juga ekonomi umat Islam luar biasa, ya, meningkat. Bahkan secara khusus umat Islam sudah punya mata uang sendiri di sisi ekonomi. Kalau sebelumnya mata uang yang diperdagangkan di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin sampai dengan ya, yang empat itu masih menggunakan mata uang eh, Persia, ya, masa uang Persia. Jadi belum bikin sendiri gitu. Nah, di masa Bani Umayyah ini mulai ada mata uang dirham dan eh, dinar gitu ya, emas dan peraknya. Dari sisi sosial juga demikian, banyak perubahan-perubahan signifikan dengan banyaknya penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Bani Umayyah ketika itu perpaduan budaya antara Islam, Arab yang cenderung digurun gitu ya, bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan atau aktivitas sosial yang sudah lebih mapan boleh dibilang. Akhirnya bertemu sehingga memang ada hal-hal positif dan hal-hal negatif juga gitu ya. Dan terutama kalau negatifnya adalah masalah tadi, masalah gaya hidup yang banyak diambil oleh eh, eh, para pejabat di Bani Umayyah ya. Sebagaimana kalau kita dilihat dari kerajaan-kerajaan besar di Persia dan di Romawi itu kan yang namanya pemimpin-pemimpin atau raja-rajanya atau gubernurnya itu ya punya kehidupan sosial yang sangat jauh dengan rakyatnya. Dan itu sering ditunjukkan oleh eh, para pemimpin di Bani Umayyah. Sehingga ini salah satu yang juga nanti di belakang disampaikan sebagai salah satu faktor yang melemahkan eh, kerajaan atau kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian hal lain yang juga mengalami peningkatan pesat dari ilmu pengetahuan. Mulai masuk di zaman Bani Umayyah ini ilmu-ilmu filsafat gitu. Baik itu dari Yunani, dari eh, terutama Yunani lah ya, yang banyak. Kemudian dari Eropa juga yang lainnya. Karena yang terkenal itu ya kayak ilmu-ilmu Sokrates dan sebagainya itu sudah mulai masuk eh, ke dalam umat Islam. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan Muslim bertemu juga dengan cendekiawan-cendekiawan dari luar. Dan pertukaran ilmu, pengetahuan, dan budaya ini juga eh, plus minus meningkatkan peradaban yang ada yang terjadi dalam umat Islam. Sehingga pergaulan di setiap negeri itu banyak berbeda ya. Kalau di Madinah dengan Mekah mungkin masih dengan asolahnya yang Arab gitu ya. Tapi ketika sudah di Syria, sudah di Afrika, di Asia Tengah dan seterusnya itu berbeda ya. Dan ini juga yang salah satu yang membuat
mungkin saat ini ada mazhab yang banyak itu ya. Nah, kita coba rincikan bagaimana politik dan pemerintahan ya di masa kekhalifahan, eh, analisis politik dan pemerintahan di masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama terkait transformasi ya. Yang tadinya sistem kekhalifahan mulai bergeser ya sejak yang tadinya musyawarah mufakat kemudian gitu ya. Akhirnya berkembang menjadi monarki yang terstruktur ya. Kalau bahasa mungkin dulu ya monarki absolut di mana antara ayah itu ya kalau ada anaknya anaknya gitu. Kecuali nggak ada anaknya pasti ponakannya dan sebagainya. Pokoknya masih dalam lingkaran keluarga. Sehingga kekhalifahan sistemnya sudah monarki terstruktur. Kemudian pusat pemerintahan berganti di Damaskus yang tadinya Makkah menjadi pusat kegiatan sudah bergeser ke Damaskus. Karena tadi memang Muawiyah atau Bani Umayyah itu secara historical memang adanya di Syria. Walaupun sebelumnya orang Arab. Jadi Umayyah itu sebenarnya masih sepupu dengan Hasim. Ya. Hasim dari kakek buyutnya Rasulullah SAW. Tapi karena ada perselisihan ketika di awal-awal mereka tumbuh gitu ya. Kemudian akhirnya Umayyah diusir dari Arab. Kemudian akhirnya Umayyah tinggal di Syria dan menetap di Syria. Nah, anak keturunannya masih banyak yang ke Arab dan sampai akhirnya bisa memegang pemerintahan di Islam ketika itu sampai dengan puluhan tahun. Kemudian kebijakan yang penting adalah menumpas oposisi tadi ya pemberontakan-pemberontakan yang karena banyak di masa Bani Umayyah ini dengan gaya pemerintahannya yang borju gitu ya, yang memang memperlihatkan kemewahan dan kemegahan, sementara masih banyak mungkin masyarakatnya yang belum makmur gitu ya. Nah ini membuat ketidaknyamanan dari banyak eh, masyarakat Islam ketika itu. Kemudian, tapi kebijakan yang paling yang juga sangat eh, fenomenal adalah membangun angkatan perang, angkatan militer. Bahkan angkatan lautnya itu juga terkenal sehingga ditakuti oleh seluruh militer di dunia saat itu. Birokrasi juga dirapihkan, pewaris tahta juga diatur, walaupun tadi dari khalifah jadi monarki gitu. Kemudian inovasi yang lain adalah mulai muncul kantor pos, komunikasi jalan karena luasnya negeri Islam membuat kebutuhan-kebutuhan akan komunikasi jarak jauh dibangun gitu ya. Pencetakan uang, kantor pos, stempel resmi, administrasi wilayah mulai diatur. Karena memang mulai kompleks apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ekonomi dan perdagangan ini juga meningkat ya. Mulai ada pusat-pusat perniagaan seperti Cordoba, Samarkand, Basrah itu udah daerah-daerah yang dulunya bukan wilayah Islam sudah dikuasai tapi jadi jadi tempat pusat niaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jalur perdagangan maritim ke Eropa, India, Tiongkok juga sudah dilakukan selain juga ekspansi dakwah Islam tadi. Pertukaran ilmu dan teknologi bahkan di sini mulai dikenal adanya kertas ya dan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dari sisi sosial ilmu dan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat sebetulnya sudah dapat perhatian dengan mulai dibangunnya panti asuhan, rumah singgah ya, bahkan bantuan untuk fakir dan yatim. Pendidikan juga banyak dibangun, kutab, halaqah, sekolah kedokteran gitu ya. Kemudian pusat-pusat ilmu tafsir, hadis, kalam, sejarah, sastra, kedokteran, dan ilmu alam itu sudah dikembangkan. Infrastruktur juga dibangun dengan sangat baik. Masjid, jalan, bendungan, Masjid Agung, Cordoba, dan Al-Aqsa. Dan satu hal juga yang eh, menunjukkan eh,
dominasi atau boleh dibilang hegemoni Islam ketika itu Arab dalam hal ini, eh, Bani Umayyah meresmikan bahasa Arab ya sebagai bahasa resmi negara dan pengembangan disiplin bahasa. Nah, ini faktor-faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Jadi yang pertama yang juga menjadi faktor kenapa secara politik cukup eh, eh, riskan yaitu monarki turun-temurun konflik internal. Ini yang tidak berkesudahan sehingga selalu memunculkan eh, perselisihan atau ketegangan atau pemberontakan. Di mana monarki turun-temurun ini tidak melihat lagi eh, boleh dibilang kompetensi dan juga masalah perilaku gitu ya. Pokoknya selama anaknya ya apapun kondisinya dijadikan eh, pimpinan atau dijadikan khalifah atau dijadikan gubernur dan lain sebagainya, pejabat-pejabat negara. Kemudian ketegangan suku dan kaum Mawali ya. Mawali ini kaum yang tadi yang non-Arab ya, yang merasa menjadi warga kelas 2 ya. Dan itu terus terjadi ya. Tadi hanya di zaman Umar bin Abdul Aziz orang Mawali mulai bisa melunak gitu ya. Ikut dan gabung dengan pemerintahan. Kejahatan lain, korupsi, nepotisme, kemewahan ini eh, merajalela sehingga ini menjadi faktor yang meruntuhkan dinasti Bani Umayyah. Kemudian walaupun tadi banyak dibangun sekolah dan lain sebagainya, tapi perhatian terhadap keagamaan dianggap minim ketika itu. Dan yang terakhir mulai munculnya gerakan Bani Abbasiyah. Nah, bagaimana peradaban Umayyah bagi Islam kontemporer saat ini? Jadi Izin Ustadz. kalau kita lihat sistem pemerintahan, eh, Afwan, oh iya, sudah hadir Ustazah Nela. Halo? Sudah hadir dari awal Ustadz. Ah, Afwan, Afwan, Afwan. Oh Siap. Ustadz, PPT-nya Baik, nggak jalan. nggak kelihatan. Nggak jalan. Yang di siapa? Yang di Nelul. Di Ustadz, PPT-nya nggak jalan. Ini di layar Ustadz. Oh ini, Yang screen. oh gitu ya. Yang lain bagaimana? Sama. Sama, Sama nggak jalan. Ustadz. Allahu Akbar. Belum jalan Ustaz. Belum ya. Kok di Anda jalan ya? Tat, 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 tat. Afwan, Afwan, Afwan. Aneh izin ulang ya. Wah, tolong dikasih tahu kalau misalkan ada yang hang-hang gitu. Terbaca sekarang? Tidak ada Kak. Apa nih? Bacanya apa? Politik pemerintahan. Iya ada Kak. Baik, karena Ustazah Naila sudah kelihatan, karena tadi Ana presentasi jadi nggak kelihatan, Afan, Ustazah. Eh, mungkin eh, tafadhol untuk menjelaskan di sisi ini. Walaupun tadi mungkin sedikit sudah banyak yang Ana sampaikan. Silakan Ustazah. Baik Ustadz, izin melanjutkan. Mungkin slide-nya bisa di next. Kita masuk ke pengaruh peradaban ya. Karena tadi pencapaian sudah dijelaskan oleh Ustadz Deden. Nah, Apakah sudah bergeser? sudah. Ah, ya, siap. Nah, Khawatir belum? oke, pengaruh peradaban Umayyah bagi Islam kontemporer. Nah, di sini ada beberapa poin: sistem pemerintahan dan birokrasi modern, tradisi ilmu pengetahuan dan pusat intelektual, arsitektur dan seni Masjid Damaskus dan Cordoba, penyebaran Islam, toleransi dan keberagaman. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan beberapa pencapaian atau kejayaan dinasti Umayyah. Nah,
Oleh karena itu, di sini juga mempengaruhi peradaban Islam untuk selanjutnya, bahkan hingga kini. Nah, dinasti ini juga tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, akan tapi juga membentuk dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan ataupun politik dan budaya yang masih terasa hingga sekarang. Nah, salah satu pengaruh terbesar dari masa dinasti Umayyah tersebut adalah dalam bidang pemerintahan dan administrasi, yang mana mereka mengubah sistem kepemimpinan Islam dari bentuk yang sederhana sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi pemerintahan monarki yang turun-menurun yang mana lebih terstruktur. Nah, model biokrasi seperti ini yang dibangun pada masa dinasti Umayyah menjadi cikal bakal bagi sistem pemerintahan di banyak negara Islam modern. Nah, prinsip efisiensi administrasi, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang diresmikan oleh Abdul Malik ya, serta sistem pajak yang teratur menunjukkan kemajuan pemikiran politik yang relevan dan tata kelola negara masa kini. Begitupun di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang mana dinasti Umayyah menjadi pelopor perkembangan ilmu di dunia Islam. Kota-kota seperti Damaskus dan Cordoba pun tumbuh menjadi pusat intelektual yang menampung ilmuwan dari berbagai latar belakang. Nah, semangat keterbukaan terhadap ilmu dari Persia, Yunani, dan India membentuk tradisi intelektual Islam yang terus berlanjut hingga zaman modern. Nah, pengaruh ini pun terlihat dari sikap umat Islam masa kini, yang mana mereka menghargai pentingnya ilmu dan pendidikan sebagai bagian dari ajaran agama. Nah, eh, mencari ilmu ini pun juga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mana tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, nilai pentingnya ilmu pun ditegaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasannya Allah akan menempatkan orang-orang berilmu pada derajat yang lebih tinggi dibanding yang lain. Begitupun dari sisi arsitektur dan seni. Peninggalan Umayyah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Cordoba, nah ini menjadi simbol kejayaan Islam yang menggabungkan nilai spiritual dan keindahan seni. Gaya arsitektur ini pun banyak menginspirasi pembangunan masjid dan bangunan Islam di masa sekarang, yang mana tetap menonjolkan harmoni antara fungsi dan estetika. Selain itu, sebagaimana ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh dinasti Umayyah yang menjadikan Islam sebagai agama yang mendunia. Penyebaran Islam ke wilayah Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah pun membawa dampak sosial dan budaya yang sangat luas. Nah, sikap toleransi yang ditunjukkan para pemimpin Umayyah menjadi contoh bagaimana Islam dapat hidup berdampingan dengan perbedaan. Sebagaimana firman-Nya, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, firman Allah dalam Al-Qur'an menggambarkan bahwasannya keberagaman bukanlah alasan untuk berpecah, akan tetapi untuk saling memahami dan memperkaya peradaban. Jadi secara keseluruhan pengaruh peradaban Umayyah terhadap Islam kontemporer masa kini itu tidak hanya tampak dalam aspek politik dan kebudayaan, akan tetapi juga dalam semangat kemajuan dan keterbukaannya terhadap ilmu. Nah, dinasti ini pun berhasil menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang mengatur kehidupan spiritual, akan tapi juga kekuatan peradaban yang mampu membentuk dunia modern. Next, Ustaz, slide-nya. Nah, jadi kesimpulan
dari uraian yang setelah kami bahas, kami bisa simpulkan bahwasannya peradaban Umayyah itu memiliki peran besar dalam membentuk dasar kemajuan Islam hingga masa kini. Nah, dinasti ini tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Islam, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai penting dalam tata pemerintahan ataupun ilmu pengetahuan atau seni dan juga budaya yang mana menjadi warisan berharga bagi dunia Islam modern. Nah, semangat akan keterbukaannya terhadap ilmu pengetahuan, penghargaan terhadap keindahan, serta sikap toleransi terhadap perbedaan, mencerminkan ajaran Islam yang universal dan tetap relevan sepanjang masa. Namun, sebagaimana tadi sudah dibahas, runtuhnya dinasti Umayyah pun memberi pelajaran berharga bahwa kekuatan besar tanpa keseimbangan antara politik, moral, dan keadilan sosial itu sulit untuk bertahan lama. Nah, kejayaan yang dibangun melalui dominasi militer dan ekspansi wilayah tidak cukup jika tidak disertai dengan keharmonisan internal dan pemerintahan yang adil. Nah, konflik antara elit, kesenjangan sosial, serta ketegangan antara bangsa Arab dan non-Arab menjadi faktor yang mempercepat keruntuhan dinasti ini, dinasti Umayyah. Meskipun demikian, warisan peradaban Umayyah tetap menjadi fondasi penting dan juga berharga bagi lahirnya kemajuan baru di bawah dinasti Abbasiyah yang melanjutkan estafet kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian, peradaban Umayyah bukan hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu, tapi juga sumber inspirasi bagi peradaban umat Islam masa kini, yang mana untuk membangun masyarakat yang berilmu, adil, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Next. Baik, kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, silakan. Satid dan Ustazah, kami buka cermin pertama untuk diskusi atau koreksi atau juga mungkin pertanyaan, masukan. Kami buka. Kami silakan, nanti kami akan berupaya menjawab atau syukur alhamdulillah kalau yang bertanya punya jawaban, yang masih masukan juga bisa memberikan pencerahan. Fadal. Bijaksana izin, Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua hal yang baik. Suara saya cukup jelas? Jelas Ustaz, jelas. Baik. Eh, Terima kasih. Ini makalah yang luar biasa ya, mengangkat satu kajian yang komprehensif di masa Bani eh, masa Muawiyah ya, Bani Umayyah. Umayyah. Ya. Eh, Dari keseluruhan penyampaian ada satu hal ya, dari satu hal itu ada dua hal yang saya kritisi. Yang pertama, peralihan peralihan konsep kepemimpinan ya. Tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa di masa Muawiyah ini atau awal dari Bani eh, setelah Khulafaur Rasyidin ya, itu pergeseran dari konsep eh, kekhilafan murni menjadi konsep kerajaan absolut begitu ya, ditandai dengan peralihan kepemimpinan yang turun temurun
yaitu bahasanya wilayatul ahli ya, ini, seperti yang terjadi di konsep kerajaan, di mana pengganti raja adalah putra mahkota. Namun saya tidak menemukan satu dalil atau satu bukti bahwa eh, ketika para khalifah di zaman Muawiyah, kemudian Abbasiyah dan juga bahkan setelahnya ya Utsmaniyah, yang memang betul di situ ada peralihan kekuasaan didominasi oleh turun-temurun gitu. Namun ada satu hal yang senantiasa menyertai peralihan kepemimpinan itu, yang itu membedakan antara kerajaan dengan konsep kehilafahan di Islam, yaitu apa? Jadi yaitu konsep baiat. Nah, ini setiap eh, raja menunjuk atau mencalonkan penggantinya itu pasti melalui konsep baiat. Kita bisa buka di dari awal lah, dari ketika Yazid ya ditunjuk oleh Muawiyah sebagai penggantinya itu bahasanya ya mungkin bahasanya mengemis lah atau meminta-minta kepada para ulama untuk membaiat. Sedangkan dalam konsep kerajaan kan tidak demikian ya. Kalau sudah diangkat raja, titah raja ya harus dijalankan. Jadi itu yang pertama. Dan itu berlaku baik di masa Marwan, kemudian di masa Umar bin Abdul Aziz, dan selanjutnya sampai masa Utsmaniyah itu baiat itu menjadi pengukuhan. Jadi tidak serta-merta setelah dicalonkan menjadi khalifah di penguasa, tapi harus ada konsep pengukuhan dan yang melakukannya adalah umat Islam. Jadi ini yang mungkin membedakan antara kerajaan dengan kekhilafahan yang di dalamnya ada sedikit mungkin dikatakan penyimpangan atau sedikit perbedaan yang pernah dilakukan oleh masa-masa sebelumnya yang berbeda gitu ya, dari aspek pengangkatan. Yang kedua, eh, dari aspek penerapan syariat. Kalau di kerajaan kan titah raja itu absolut ya, memang harus dijalankan ya. Tapi sepanjang yang saya pahami di masa kekhilafan itu baik Muawiyah, Abbasiyah dan selanjutnya yang berdaulat itu tetap syariat Islam, hukum syara gitu, bukan raja. Ini pun menjadi faktor eh, pembeda yang mutlak yang jelas bahwa sistem setelah Khulafaur Rasyidin itu masih menggunakan sistem Islam, itu bukan sistem kerajaan. Meskipun ya tadi itu dalam proses Nasbul Imamnya ada unsur nepotisme itu ya. Nah mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ustaz ya, Nailul kalau mau menjawab. Halo, Ustaz Nailul. Halo, masih di mute. Ya Ustaz, silakan Ustaz dulu. Saya bingung. Baik, Pak. Ya, memang di makalah ini kita nggak detail terkait prosesi pengangkatan gitu ya. Tapi memang di awal saja tadi, di awal ketika Muawiyah pertama berkuasa, sebetulnya waktu itu yang diangkat setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Hasan ya, bin Ali. Tetapi karena pertentangan cukup keras akibat belum selesainya kasus pembunuhan Utsman, akhirnya demi meredam umat itu, akhirnya Hasan pun eh, dengan ikhlas menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah, kemudian dia membaiat. Jadi sebenarnya proses baiat ada, memang tidak disampaikan di sini. Artinya secara prosesi ketika orang apa seseorang itu naik tahta jadi khalifah, maka setelah itu otomatis prosesnya proses baiat, proses janji setia, ya. Tapi memang tidak disampaikan di sini. Tetapi apa yang terjadi berikutnya yang sempat
dicatat di dalam sejarah, misalnya tadi yang diceritakan Ustadz terkait Yazid ya. Ketika Yazid itu berkuasa, maka eh, baiat itu jadi semacam legalitas tadi, makanya disamakannya mengemis-ngemis baiat, mengemis-ngemis supaya itu lebih kepada cari dukungan gitu ya, cari legalitas supaya posisinya itu walaupun itu dia diangkat karena keluarga gitu ya, bukan karena musyawarah yang sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat sebelumnya, Khulafaur Rasyidin, itu nggak masuk di situ, artinya ya, memang keputusannya keputusan internal gitu. Tapi begitu diangkat, diumumkan ke masyarakat, maka masyarakat wajib untuk, dan itu udah titah juga, wajib. Sehingga ketika yang saya baca di Badriyatin dan juga di Atlas Sejarah Islam, itu Hussein cucu Rasulullah SAW itu juga sebetulnya nggak mau membaiat gitu. Tapi akhirnya gubernur di Madinah diminta memaksa untuk agar Hussein dan semua pengikutnya berbaiat gitu. Cuma karena memberikan perlawanan, akhirnya terjadilah peristiwa Karbala waktu itu. Dan itu yang terjadi. Jadi memang baiat masih dilakukan, tapi caranya dengan memaksa begitu. Sehingga makanya tadi memang ini monarki, tapi yang pakai legalitas syariat kira-kira begitu. Nah, monarki jadi dibilang syariat ya memang pakai syariat, tapi itu legalitas yang ada dari riwayat-riwayat yang ada. Sehingga memang masih Islam, memang masih Islam, masih khalifah namanya juga. Tapi tadi dalam prakteknya eh, kalau bahasanya jadi bahasa saya sih kan bahasa saya. Jadi kayak kerajaan yang dibalut dengan syariah gitu. Walau mungkin gitu. Ustazah Nailul kalau mau menambahkan silakan atau ada ustaz lain asatid. Tafadhol. Silakan Ustazah Nailul. Yang kedua apa tadi lupa ya? Nggak nangkep. Ya, ya sebenarnya intinya eh, ada perbedaan konsep pemerintahan antara Mm-mm. pemerintahan katakanlah khilafah, Ya, ya, eh, kemudian monarki, kemudian kalau sekarang demokrasi gitu ya. ya. Nah, pembedaannya itu di mana? Di kedaulatan. Kalau khilafah kan kedaulatan di tangan syariat. Monarki kedaulatan di tangan raja. Demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Nah, itu aja kita dari Oh dari iya, klasifikasi itu kemudian kita ambil kesimpulan, oh berarti meskipun dia dicalonkan, tapi pada aspek pengukuhan tetap menggunakan konsep Islam. Semacam ada penyimpangan sedikit lah gitu tuh. Tapi tidak menjadi absolut ya. jadi kerajaan, tidak. Gitu. Itu aja, Stan. Untuk yang kedua tuh terkait dengan penerapan syariat tadi tuh. Itu kan pengukuhan ya. Tapi udah terjawab sih kayaknya, udah cukup lah. Baik, Terima baik. kasih. Ya. Fadal mungkin yang lain? Tanya Ustaz. Ya, Fadal. Ya, tadi kan dikatakan ya bahwa dinasti Umayyah adalah cikal bakal monarki. Nah, kira-kira ini dari yang tadinya pemerintahan Khulafaur Rasyidin kemudian menjadi monarki sebenarnya tuh motivasinya atau latar belakangnya itu apa gitu. Jadi turun-temurun eh, Mm-mm. khalifahnya. Kemudian yang kedua, dinasti Umayyah ini kan sangat maju dan berkembang ya secara ekonomi, peradaban, keilmuan maupun perdagangan. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruh dari peradaban luar yang mungkin secara diplomasi yang apa ya setahun gitu dengan Bani Umayyah dari peradaban atau kerajaan-kerajaan atau kekaisaran lain gitu dari barat atau dari timur atau dari mana gitu apa pengaruhnya untuk peradaban di Bani Umayyah. Terima kasih. Ya. Fadal Ustazah Nailul. Baik, Ustadz, izin menjawab. Nanti jika salah, silakan dikoreksi. Tadi kan sebagaimana yang sudah dibahas ya, bahwasannya dinasti Umayyah ini kan
cikal bakalnya monarki ya. Em, apa namanya, mengalihkan kekuasaannya itu turun menurun pada keluarganya. Nah, mungkin yang bisa menjadi motivasi bagi dinasti Umayyah sendiri dari stabilitas politik ya, yang mana kita melihat dari stabilitas politik itu ada setelah perang saudara ya antara dan konflik yang mana yang terjadi pada perang Siffin ya atau perang Jamal dan konflik Hasan versus Muawiyah, yang mana Umayyah ini ingin memusatkan kekuasaannya untuk menghindari perselisihan yang berulang. Nah, itu salah satu motivasinya. Adapun motivasi lainnya bisa dilihat dari perluasan wilayah dan administrasi, yang mana pada dinasti Umayyah sendiri kan telah menguasai beberapa wilayah gitu. Nah, kekuasaan turun-temurun ini mempermudah kesinambungan antara administrasi dan militer. Dan yang ketiga, mungkin bisa jadi motivasi juga itu adalah ekonomi ya. Nah, ekonomi ada beberapa pencapaian dinasti Umayyah ya dari segi ekonomi. Nah, ini pun menjadi motivasi bahwasannya apa, dinasti Umayyah ini mewariskan kekuasaannya itu turun menurun. Mungkin seperti itu. Baik, jazakallah. Jazakallah. Tafadhol, Ustaz Faisal, mau open mic. Yang kedua belum, Ustaz. Oh, yang kedua apa? Bukan Tentang keduanya ya? iya pengaruh peradaban luar untuk Oh, Bani iya. Umayyah. Nah, satu lagi Ustaz ya, Ustaz ya. Pengaruh peradaban luar yang nampak itu mungkin tadi yang apa yang yang se, se- istilahnya apa tadi? Sezaman. Sezaman ya. Oh, mungkin ini ya, Ustaz ya. Hubungan dengan kerajaan di Afrika Utara ya dan Spanyol, Andalus. Yang mana Umayyah itu membangun jaringan diplomasi dan perdagangan dengan kerajaan lokal. Nah, itu mungkin dari situ bisa menjadi pengaruh ya dari peradaban luar. Terus ya mana tujuan dinasti Umayyah sendiri itu memperluas pengaruh ekonomi dan militer, serta menyebarkan Islam melalui jalur damai maupun politik. Terus begitu juga ketika kita lihat dari pengaruh budaya. Nah, banyak sekali juga beberapa pencapaian dinasti Umayyah yang mana seperti arsitektur ya, bahasa administrasi, bahasa Arab yang telah diresmikan oleh dinasti Umayyah, khususnya Abdul Malik ya. Nah, ini pun pengaruh dari ini ya, apa namanya, kerajaan Persia, Bizantium gitu. Nah, jadi di situ emang ada beberapa pengaruh peradaban luar tuh dengan Bani Umayyah. Baik. Ya mungkin sedikit nambahin terkait yang ekonomi tadi yang sempat saya sampaikan juga atau sempat disampaikan juga dalam IMF dulu, yaitu di sisi ekonomi misalnya gitu. Ya, dulu kan kita nggak mengenal mata uang ya, artinya tukar menukar ya sudah, perdagangan lebih kepada barter gitu. Tapi dengan munculnya mata uang di Persia itu jadi diserap juga oleh eh, kita, oleh peradaban Islam dengan membuat koin sendiri. Kita punya dirham, punya dinar gitu. Nah, termasuk tadi kalau di sisi yang mungkin tampak di layar ini juga banyak yang terpengaruh oleh eh, pengaruh luar ya, seperti arsitektur masjid yang dibangun baik itu di Damaskus atau di Cordoba, itu sangat banyak terkait dari sisi seni. Belum mungkin di sisi ilmu pengetahuan dan juga ilmu-ilmu kajian lainnya gitu. Yang paling populer mungkin filosofi
filosofi, filsuf kalau itu muncul berbicara filsuf-filsuf Islam yang terpengaruh tadi dari filsuf-filsuf Yunani, Socrates, Aristoteles, dan sebagainya. Jadi, itu contoh-contohnya. Dan walau masih banyak lagi mungkin yang bisa kita cari lagi. Jazakallah khair. Muslih, izin. Betul. Pertama, menanggapi tadi ya, Ustazah Fatmawati, siapa bertanya, faktor gitu ya. Sementara sebelumnya belum pernah ya, adanya kepemimpinan itu ya, meskipun tadi ya Ali wafat kemudian Hasan menggantikan, tapi secara umum belum terjadi kan sistem monarki gitu ya, kerajaan. Tapi langkah yang menurut Ana menjadi krusial dan itu adalah langkah paling signifikan yang akhirnya menjadikan sistemnya daulah ini adalah kerajaan dengan sistem keturunan jadi patokannya adalah tatkala Muawiyah menunjuk anaknya. Di situ saja udah paling signifikan ketika diserahkan kepada anaknya, kemudian kaum muslimin menerima, ya kan, tidak ada penolakan, ya, tidak mungkin kenapa jadi seperti ini, ya, justru di situ kaum muslimin menerima, membaiat gitu kan, nah disitulah ya intinya, sehingga oh berarti sistem seperti itu bisa diterima tanpa ada adanya penolakan, tanpa adanya peperangan, tanpa adanya dan lain-lain. Menurut Ana langkah itu langkah yang paling signifikan akhirnya ya berubahlah konsep transformasi ya dari khalifah ala musyawarah ya, gitu kan dengan kekhalifahan ala monarki itu. Itu tambah catatan dari Ana. Terus terkait infrastruktur sama arsitektur yang dimunculkan ini asli apa? Asli apa hanya ini saja? Eh, Asli memang ini apa peninggalan-peninggalannya atau hanya ilustrasi gitu kan? Nah, kalau ada asli kiranya yang mana yang masih bertahan sampai sekarang menjadi bukti kejayaan Daulah Umayyah dan di mana tempatnya ya kalau itu ya. Terus dari sisi ilmu pengetahuan tadi disinggung, tapi Ana kurang begitu mendengar siapa sebetulnya ilmuwan-ilmuwan yang muncul di masa dinasti Umayyah ini. Kiranya bisa dijawab. Tafadhol saja Nailul, ini yang kreasinya Ustazah ini, gambar-gambar dan semuanya. Tafadhol. Ustazah. Ya, Ustaz. Halo, Ustazah Nailul. Kedengaran ya, Ustaz? Ini gambarnya asli Masjid Damaskus ini, Ustazah. Oh, oh gambar ini bukan, Ustaz. Itu hanya gambar saja. Bukan, bukan, Ustaz. Tapi Masjid Damaskus masih ada gambarnya, nggak minta ditampilin tuh. Sebentar, saya cari dulu ya, Ustaz. Kemarin saya sempat nyimpen, Sama ini saja tadi tapi apa cendekiawan yang hadir di zaman Bani Umayyah yang terkenal mungkin juga bisa di sini bisa di spill di sini juga karena dia kan tadi kita sampaikan eh, Ustaz ilmuwan dari kita ilmu umum ya, dari ilmu yang umum ya, bukan ilmu syar'i gitu maksudnya. ya, ya. Ilmuwan lah gitu. Betul, Ustazah.
Baik, Ustaz. Ah, untuk mohon maaf Ustaz untuk tadi digambar ya di PPT itu hanya gambar saja bukan aslinya. Kalau aslinya belum sempat tadi dimasukin gitu. Karena waktu juga jadi pakai gambar yang ada di PPT. Nah, untuk tadi ya keilmuan. Sebentar. Yang sebelumnya itu kalau di sini sebentar. Hmm, kalau di sini memang tidak ditampilkan ya, Bu. Siapa saja keilmuan pada dinasti Umayyah. Mungkin Ustaz Deden dulu. Izin berkomentar ini masih boleh? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Saya ingin sedikit berkomentar dari pendapat Ustaz Muslih ya. Pertama, kalau memang kita berbicara titik awal kemunculan kemiripan antara konsep daulah khilafah dengan monarki itu ditandai dari penunjukan Wan putus jaringannya. Tiba-tiba putus. penunjukan Yazid oleh oleh Muawiyah, ya, saya setuju betul itu. Tapi kemudian kalau itu menjadi titik awal perubahan konsep daulah khilafah kepada monarki, nah mungkin ini alangkah lebih baiknya kita harus lebih teliti karena seperti yang saya sampaikan di awal, ada perbedaan yang sangat mendasar antara monarki dengan daulah khilafah, bahkan dengan sistem demokrasi republik itu beda juga ya. Dari aspek apa? Pertama, penentu siapa yang bisa menentukan legalitas baik dan buruk, benar dan salah itu kan. Kalau sistem dalam bahasa kita kedaulatan lah itu. Siapa yang berdaulat? Wah, ekonomi kita tidak berdaulat. Nah, berarti kita tidak punya kewenangan atau tidak punya kemampuan untuk menentukan. Berarti ada pihak lain nih yang menentukan. Ternyata para penghutang itu yang menentukan. Oh, berarti ekonomi kita tidak berdaulat. Itu contohnya. Dalam hal ini pun sama. Dalam sistem daulah khilafah kan yang berdaulat itu syariat Islam. Nah, sistem monarki yang berdaulat itu ya titah raja. Kalau kata raja A, maka semua harus ikut A. Nah, melihat hal ini, perjalanan sistem kekhilafan semenjak Muawiyah sampai Utsmaniyah itu kita tidak menemukan titah seorang khalifah itu menjadi absolut. Malah yang lebih banyak itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu meminta pandangan kepada para ulama gitu untuk menetapkan suatu hukum. Itu menunjukkan secara pelaksanaan hukum daulah khilafah itu bukan monarki gitu. Hanya ketika pengangkatan mirip-mirip monarki gara-gara yang ditunjuk putra mahkota. Seakan-akan ada yang mengindikasikan sebetulnya dalam Islam nepotisme itu ya masih boleh sih gitu selama itu memiliki kompetensi gitu kan. Tapi juga alangkah lebih tepatnya mengikuti manhaj Rasul dengan adanya musyawarah dan lain sebagainya. Itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih. Jadi Eh, menurut Ustadz Wicak, untuk kerajaan Saudi sekarang itu bagaimana? Ya, apakah masuk kategori seperti apa itu? Dari sisi Kerajaan, kerajaan. Ustaz. Kerajaan. Kerajaan Ya. yang berdaulat rajanya apa syariat Islamnya?
rajanya. Tapi mereka secara umum hukumnya hukum Islam. eh Enggak juga sih. Contohnya Da- lah dari sisi mana? Dari sisi pelaksanaan mana? perayaan kemarin itu tadi. Sebetulnya gini, Kak. Jadi Wanitanya apa? boleh membuka aurat, akan itu tidak Islami. Apa memang ikut ikut ngeramai ini terkait masalah sistem pemerintahan deh. Jadi memang sebenarnya kalau kalau kerajaan itu sebenarnya mirip mirip khalifah malah di awal. Jika Rasulullah pegang, kemudian Abu Bakar juga pegang pimpinan, maka semua kekuasaan kita raja absolut walaupun berdasarkan syariat. Tapi itu absolut. Makanya ketika ada para pembangkang zakat yang tidak mau bayar, beberapa sahabat mentolerir gitu. Artinya ya udahlah dimaafin dulu atau gimana. Tapi kan kita khalifah enggak perangi gitu. Dan itu diperangi. Nah, itu yang membedakan. Jadi eh, syariat tapi tetap eh, memang kemasannya begitu. Cuman memang tadi ketika di zaman Umar mulai ada pergeseran terkait hukum. Yudikatif sudah nggak dipegang sama Umar karena Umar merasa nggak sanggup. Sehingga makanya ketika ngomong hal haram, keputusan salah benar, beliau ngangkat tim hakim. Nah, tetapi kemudian walau alam saya juga belum baca apakah memang apa yang dilakukan Muawiyah dengan mengangkat anaknya kemudian dia pegang dominasi semuanya itu jadi kerajaan karena memang dibilang syariat juga enggak kecuali emang ketika Abdul di masa Muawiyah itu yang tercatat bahwa dia menyelenggarakan kerajaan dengan atau menyelenggarakan pemerintah dengan khalifah yang Islami yang memang hanya di zaman Umar bin Abdul Aziz yang itu sudah sudah inilah terkonfirmasi bahwa apa yang dilakukannya betul-betul syariat sehingga walaupun mungkin beliau juga diangkat oleh ayahnya gitu kan Abdul Aziz ayahnya. Tapi pelaksanaannya itu dia laksanakan yang toleransinya kemudian malah melihat berantakannya di internal akhirnya ekspansi dia hentikan dia fokus tiga yang di masa yang pendek juga itu membangun yang lain. Tapi sekali lagi tadi eh, monarkinya dia memang jadi kelihatan gitu. Jadi semuanya akhirnya turun temurun nggak ada lagi tuh mekanisme musyawarah. Kalaupun ada tadi memang sudah jadi kayak trias mungkin walau alam apakah masuk filosofinya yang trias politiknya itu jadi masuk sehingga kekuasaan itu dibagi tiga dari yudikatif, eksekutif, sama legislatif yang bikin rule segala macam. Sementara syariat Islam kan syariat gedenya, tapi kan peraturan perundang-undangannya tetap masih diatur oleh para ulama yang ini dianggap sebagai yudikatif. Jadi eh, kalau yang bisa Anda lihat dari Muawiyah ini memang monarki yang dilakukan karena kekuasaan raja semuanya absolut, cuman tadi dibungkus sama legalitas itu yang minta dukungan ulama. Sehingga kadang-kadang tadi yang ya case-nya salah satu case yang populernya case-nya Hussein ketika ketika beliau dan kelompoknya tidak mau berbaiat maka dipaksa. Kalau enggak ya sudah perang berarti. Artinya kan sebenarnya kalau misalkan seperti itu kan jadi kalau bahasa ininya jadi bugot gitu ya kan pemberontak ini ya harus di ini kan. Jadi memang khalifah ya khalifah sistem Islam tapi masalah mekanisme pengangkatannya di undang Islam tidak bugot. Nah, akhirnya syariat cuma dipakai buat yang lain. Nah, itulah yang terjadi mungkin yang tadi disampaikan Ustaz Musli yang tadi yang di Arab Saudi gimana ya begitu itu ya itu mungkin apa yang mencontoh apa yang dilakukan sebelumnya sehingga ya turun temurun di Jordan di mana lagi kan semua semua Jazirah Arab kerajaan ya mungkin Yaman yang enggak tadi tapi kan Jordan Qatar semua sultan-sultan gitu dan raja-raja kecil itu. Sadeden, Jadi Sadeden izin. ya betul. Ustaz Deden, maksud saya gini, kalau kita memandang sistem negara itu kan
tidak hanya satu aspek ya, ada ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Mengangkat Yazid, kemudian diklaim sebagai monarki itu ekonominya monarki, pendidikannya monarki, politik luar negerinya monarki, kemudian sistem keamanan, pertahanan, sistem sosial, istimewanya monarki. Nah, ternyata kalau kita teliti tidak gitu, semua syariat hanya pada fase mengangkatnya saja yang mirip itu. Dan ini berlaku di sistem Abbasiyah, sistem Utsmaniyah ya Utsmaniyah itu kalau kita lihat ya bagaimana pelaksanaan syariat di berbagai segmen itu semua ulama merujuk dan meyakini syariat Islam bukan syariat monarki, bukan konsep monarki gitu. Monarki itu hanya ada di aspek pengangkatannya saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah, bahkan Umar bin Abdul Aziz juga kan sama itu masih satu keturunan. Kemudian juga Muhammad Al-Fatih ya, juga yang terkenal dengan pembebasan Konstantin itu juga dari aspek pengangkatan ya putra mahkota menggantikan kakaknya. Tapi kalau kita pandang secara komprehensif dari berbagai sudut ekonomi dan semua pelaksanaannya itu syariat Islam, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang menunggu keputusan raja gitu untuk mengukuhkan kebenaran atau pelaksanaan dari aturan. Itu saja sih. Terima kasih. Nah, Ustadz Wicak kembali ke Arab Saudi. Sama saja sebetulnya, dia monarki absolut. Tapi kalau melihat kepada undang-undang yang resmi tertulisnya, mereka itu silahkan dicek aja di mungkin Wikipedia atau di ensiklopedia. Pasti menulis bahwa mereka itu ya raja harus mematuhi syariat. Al-Quran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara. Pasti begitu. Gitu. Terkait penyimpangan-penyimpangan ya tadi mungkin Ustaz Deden bilang ya, di zaman dulu juga masih mungkin ada aja kalau masalah penyimpangannya. Cuman secara resminya Saudi juga menyatakan begitu sebetulnya. Di atas syariat mereka itu. Ngomongnya ya, ngomongnya. Secara tertulis, secara undang-undang gitu. Seperti itu. Baik, jazakallah. Ada yang lagi yang mau meramaikan biar hasanah kita wacananya lebih luas lagi sih. Izin menjawab Ustadz yang cendekiawan. Iya, betul. Saya dapati beberapa ilmuwan pada dinasti Umayyah itu diantara lain Al-Farabi ya. Beliau ini kan termasuk tokoh filsafat ya. Terus ada juga Al-Zahrawi pada bidang kedokteran, Ibnu Bajjah yang merupakan fisikawan atau astronom ataupun filsuf dan bahkan beliau menjadi dokter dan psikolog. Terus ada juga Abbas Ibnu Firnas yang mana beliau berhasil membuat demon mesin penerbangan gitu. Nah, selain itu pun beliau menjadi dokter sastrawan dari Spanyol. Terus ada juga Ibnu Al-Qutiyah yang merupakan beliau ini sejarawan juga di bidang ilmu sejarah. Terus Hayyan bin Khalaf juga sejarawan Muslim dari Cordoba. Dan juga ada Ali Al-Qali yang menjadi tokoh di bidang ilmu bahasa dan sastra. Dan masih banyak juga ternyata beberapa ilmuwan di dinasti Umayyah. Afwan, Dan Al-Farabi, Umayyah apa Abbasiyah? di sini Umayyah. Hmm. Ya, beliau ini terkenal pada masa Umayyah yang berasal dari Farok, Kazakhstan. Orang Kazakhstan. Tahun? Wah, tahunnya nggak disebutin dari di kumparan. Iya, ini nggak ada tahunnya, Ustaz. Nanti bisa di cross check itu saja. Jadi terkait tahun karena kalau tahunnya Umayyah nanti sampai 750 Masehi. Dan kalau di atas itu sudah mulai bergeser. Dia itu di atas 800 dia itu. Al-Farabi itu. Tapi kalau yang di Andalusia itu Umayyah itu, walaupun mungkin masa kerajanya udah masa masuk Abbasiyah ya. Tapi Iya, Abdurrahman Umayyah kedua, Ustaz ya. Kan ya ada Umayyah pertama, Umayyah kedua. Umayyah kedua itu di Andalusia. hanya Andalusia jadi nggak menyeluruh. Dan salah satu peninggalan dinasti Umayyah yang bisa kita lihat
pada sekarang ya. Itu kan salah satunya Masjid Al-Aqsa, yang mana dulu namanya itu Kubah Al-Sakro. Nah, itu menjadi salah satu peninggalan dinasti Umayyah sampai saat ini. Itu udah mau dirubuhin itu. Baik, masih ada Ustazah, Ustazah, Asati. Sebelum nanti disimpulkan oleh Ustaz Dr. Zakaria Husin sekaligus meluruskan apa yang kita diskusikan. Fadal, kalau nggak ada, Fadal Ustaz Dr. Zakaria. Udah selesai. Sudah pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab, Pak. Masih ada waktu ini. Eh, sementara belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kita punya waktu sampai 17.30. Masih lama kalau mau ada yang bertanya lagi. Ya, masih ada 15 menit, Fadal. Kalau gitu saya bertanya aja, Pak ya. Menunggu teman-teman supaya memancing bertanya. Ya, Epistemologi Ustaz. ilmu pengetahuan pada Daulah Umayyah itu apa, Pak? Jelaskan, Pak. Fadal Ustazah Nailul. Ya, izin, aneh coba jawab Ustaz. Jadi yang banyak berkembang, yang terpengaruh di zaman Bani Umayyah itu terkait filsafat Ustaz. Jadi yang filsafat ini mulai eh, muncul selain di sebelumnya di latar belakangnya dengan banyaknya mulai banyaknya pemikiran-pemikiran eh, Islam seperti kaum Khawarij dan lain sebagainya, ditambah kemudian dengan ekspansi eh, wilayah luar atau tempat-tempat Islam, bahkan tempat-tempat yang memang non Muslim gitu ya. Karena banyak pengaruh terutama tadi dengan pemikirannya eh, di Yunani lah, seterusnya. Sehingga itu yang berkembang. Tapi kalau demikian saat yang bisa menjawab. Ada Ilul mungkin, Fadol? Ya, eh, betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Deden ya. Epistemologi pengetahuan pada dinasti Umayyah itu bisa kita pahami melihat dari perkembangan yang pesat dari berbagai ilmu pengetahuan ya. Dan juga dari beberapa pengaruh peradaban luar yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, akan tapi juga fokus utamanya itu adalah mengintegrasikan ilmu agama yang mana seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih, dan juga ilmu-ilmu umum seperti filsafat, kedokteran, astronomi, dan sejarawan ya gitu. Nah, ini kan semuanya itu berawal pelopornya itu dari dinasti Umayyah gitu. Sampai pada saat ini pun masih berlanjut akan ilmu pengetahuan tersebut, baik dari ilmu agama ataupun ilmu umum gitu. Ya, mungkin kira-kira Ustaz. Jadi memang filsafat ini banyak mempengaruhi dengan mulai beragamnya pemikiran-pemikiran yang muncul di zaman itu, terus Mu'tazilah dan sebagainya diaduk lagi dengan filsafat yang datang dari Yunani, sehingga makin beragam dan makin
eh, bervariasi, eh, mulai dari cara menafsirkan hadis, Quran dan sebagainya. Dan memang saat itu filsafat paling populer lah pasal itu. Walau yang lain, Fadol? Juga dari dinasti Umayyah pun ini ya Ustadz ya, munculnya ilmu kalam yang mana melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah gitu kan. Nah, itu berawal dari dinasti Umayyah. Bisa kira bahannya. Fadol. Nanti Oh, nah ada cukup. Ada lagi yang bertanya? Saya sudah bertanya itu. Sudah good jawabannya. Oke, saya simpulkan saja ya. Karena sudah tidak ada bertanya, kita simpulkan saja. Inti dari makalah ini sesuai RPS ya. Kita akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi ilmu pengetahuan dalam kerangka pemikiran Islam. Eh, Kalau epistemologi itu siapapun, baik dunia timur barat itu jelas lah ya. Dan ini salah satu ilmu paling pertama diajarkan dalam kuliah akademik itu S1 di semester 1 sudah belajar. Bahkan kalau orang yang terlibat penelitian kuantitatif, pasti epistemologinya itu kelihatan. Karena epistemologi itu kan definisi itu kan cara bagaimana cara metode mengambil ilmu ya, ilmu pengetahuan. Setelah kita pelajari ilmu pengetahuan itu bisa jadi apa namanya? Ngawur, bisa jadi benar. Jadi harus ada uji validitas ini. Ini kalau yang kuantitatif biasanya familiar tuh ada uji validitas, uji reliabilitas itu epistemologi itu ya. Jadi ilmu pengetahuan yang diperoleh itu bisa jadi itu dia ngawur, bisa jadi tidak. Tapi makanya harus diuji validitas. Nah, itu epistemologi ya, cara bagaimana mendapat ilmu pengetahuan. Nah, tadi jelaskan juga cara bagaimana apa namanya epistemologi ilmu pengetahuan pada Daulah Umayyah itu sudah terjadi akulturasi budaya. Cuma yang lebih dominan tadi pemakalah jelaskan itu lebih kepada budaya Helen ya. Helen, Helen tuh Helenisasi itu penyebaran budaya Yunani. Semuanya ilmu pengetahuan, aktivitas semuanya gaya Yunani. Salah satu budaya Yunani yang paling terbesar kontribusinya terhadap dunia Islam, khususnya Umayyah, ya filsafat itu ya. Jadi kita bisa bayangkan Daulah Umayyah ini sampai sekarang belum ada ya sebesar sebesar ini ekspansi negara-negara sekarang ini. Bisa dibandingkan tidak ada. Dari timur sampai barat itu kekuasaan ekspansi Daulah Umayyah. Jadi teritorialnya sangat besar sekali. Dari ujung barat itu semenanjung Iberia, termasuk sebagian Prancis ya, Gunung Pyrenea. Kemudian tadi ada apa Andalus, Andalus sekarang apa itu? Oh, Portugal, Spanyol. Wah, itu luar biasa. Sampai di timurnya itu kepada Mongol. Mongol tuh habis sudah hampir perbatasan Rusia. Jadi sangat besar sekali itu. Hampir tidak ada pemerintahan sekarang itu yang luas wilayahnya seperti luas wilayahnya Umayyah itu. Jadi sangat sangat besar sekali memang. Berapa benua itu? Benua benua Eropa dia masuk, benua Afrika dia masuk, ya. Benua Asia dia masuk. Jadi tiga tiga benua ya, Bang. Satu pemerintahan menguasai tiga benua tuh. Luar biasa tuh. Benua Eropa, benua Asia, benua Afrika. Iya kan? Benua Afrika tuh tiga tiga benua. Sangat besar sekali. Ibu kota di Damaskus. Nah, sebelum adanya Daulah Umayyah ini memang sudah berlangsung namanya budaya Yunani itu sudah berlangsung ya. Ketika sebelum Masehi malah. Itu ketika Alexander Agung ya, Alexander Great itu kan sudah menyebarkan
kepada daerah-daerah taklukannya, sehingga akulturasi budaya itu semakin semakin apa ya, semakin masif, semakin banyak bahasa-bahasa Yunani yang dibahasa Arabkan. Apalagi setelah Umayyah ini menjadi negara adidaya, negara adikuasa, tepatnya pada Presiden siapa di Makkah tadi? Malik bin Marwan. Malik bin Marwan itu bahasa Arab itu bahasa resmi. Jadi bahasa resmi selain untuk pengantar ilmu pengetahuan itu, Arab ini di segala lini dimasukkan. Jadi bahasa transaksi, bahasa ilmu pengetahuan harus semuanya pakai bahasa Arab. Banyak istilah-istilah Yunani diarabkan. Nah, tadi muncul tadi filosof-filosofnya muncul. Tiba, jadi ada penerjemahan besar-besaran. Jadi khalifah tuh senang tuh. Bagaimana semuanya ilmuwan-ilmuwan ini ditantang, dibayar kalau bisa menerjemahkan kitab-kitab atau karya-karya filosof-filosof yang ada di Eropa, khusus Yunani, itu dibayar seberapa banyak cintanya habis, ya. Dibayar pakai dinar atau dirham. Jadi filsafat, budaya filsafat. Selain budaya filsafat, helenisasi, masuk budaya yang kedua itu lebih kena interaksi dagang, ya, antara India. Nah, India juga dijajah Persia, ya, kayak Mohenjo-daro. Mohenjo-daro itu kan kaum Arya itu apa namanya menjadi penjajah bagi suku di India. Itu jadi akulturasi lagi dia. Masuk budaya Persia, masuk budaya India. Salah satu kontribusi apa budaya India masuk ke Umayyah ini ya peletakan angka nol, ya. Itu tidak bisa dibantah lagi. Matematika angka nol dari orang India kemudian masuk menjadi Arabisasi. Jadi kesulitan dulu orang dalam nominal matematika, ya. Khusus matematika tuh angka nol dari budaya India, spiritualitas, ya, yoga. Jadi epistemologinya lebih cara apa ya? Menyatukan paham-paham, ya, pemikiran-pemikiran yang ada di Yunani, kemudian India, kemudian Persia, yang akhirnya menjadi ya arsitekturnya gayanya ya sudah tidak natural apa ya Arab Arab murni, tapi sudah ada penggabungannya. Apa namanya? Naturalisasi lah ya. Tepat nggak tuh naturalisasi? Jadi penggabungan ada Persia, ada India, kemudian ada saya nggak tahu itu Cordoba itu ciri khasnya itu apa itu? Persia apa India atau Eropa? Makalah Cordoba yang ada di Andalus. Itu kira-kira kalau kita lihat epistemologinya itu lebih corak khasnya ke Persia, India atau Persia. Yunani. Kalau bangunan Cordoba. Bukan kalau itu campuran Persia dengan Eropa itu, Sir. Persia Eropa. Kalau The Dome of the Rock tadi di Bang Pemakalah, The Dome of the Rock tuh sampai sekarang tuh yang di apa? Aqsa itu gabungan apa itu? Persia apa Kalau yang Aksos India? Sakra, Sir. Ya, Kuba Sakra itu. Kuba Sakra itu arsitekturnya itu epistemologinya dari mana itu? Persia atau India? Kuba Sakra itu. Kalau belum lihat, Sir. Nah, jadi itu gaya-gaya arsitek sininya juga pasti apa ya? Secara ininya dari situ itu. Dari ada akulturasi budaya itu. Atau ya bisa disimpulkan apa ya? Masa transisi lah ya. Masa transisi yang dulu tradisi keilmuan itu lebih kepada hafalan di masa sebelum Mauyah. Ini sekarang sudah lebih kepada produksi tulisan banyak-banyakan. Ini paling banyak. Produksi tulisan paling banyak. Mauyah. Produksi tulisan paling banyak ini akhirnya nanti dibakar ya. Semakin nanti jadi tolak ukur Daulah Abbasiyah terus memproduksi ulama-ulamanya. Jadi terinspirasi orang Abbasiyah itu melihat ulama-ulama yang ada di Umayyah. Jadi terus tulis buku yang pada akhirnya yang sangat menyedihkan buku yang banyak ya, yang berjilid-jilid ratusan jilid itu dibakar akhirnya. Dibakar oleh tentara Mongol. Nanti itu di minggu depan ya di Abbasiyah. Jadi banyak buku-buku ulama. Nah, termasuk buku yang paling klasik misalnya tentang sejarah Islam ini. Kalau kita baca sejarah Islam itu yang tidak sampai ke tangan kita itu kan bukunya Ibnu Ishaq itu. Nah, kita tidak bisa mengakses bukunya Ibnu Ishaq sampai sekarang. Yang kita bisa akses itu untuk sejarah Nabi Muhammad itu Ibnu Hisham tuh, muridnya Ibnu Ishaq tuh. Bisa dicek tuh. Bisa dilihat di seluruh dunia ini siapa yang punya bukunya Ibnu Ishaq. Tidak ada, karena sudah terbakar tuh.
Sampai misalnya pun yang belajar dari Mesir, di Arab Saudi tidak punya buku sejarah Sirah Nabawi khususnya itu punya Ibnu Ishaq. Pasti punya muridnya. Kebetulan muridnya itu kan Ibnu Syam. Jadi yang sampai ke tangan kita untuk kategori Sirah Nabawi itu Ibnu Syam tuh. Tidak ada yang Ibnu Ishaq. Ada yang punya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ada yang nggak punya bukunya? Tidak ada, karena sudah dibakar itu ketika tentara Mongol. Yang sampai ke tangan kita Ibnu Syam. Nah, itu bukti apa ya? Apa namanya para ilmuwan-ilmuwan itu memang suka menulis. Nah, mungkin ada motivasi juga karena seberapa banyak dia menulis, segitu juga dibayar oleh khalifah. Karena saking saking cintanya, ya, misalnya dia habis berapa tinta itu dibayar pakai dinar dirham. Jadi semangat orang menulis. Jadi sangat banyak penulisan. Nah, ilmu agama, kemudian ya paling banyak ilmu yang dilahirkan di masa-masa ini ada tiga ilmu ya, fikih. Fikih, fikih itu kan lebih kepada hukum. Nah, hukum ini sandaran hukumnya ya filsafat. Makanya kenapa filsafat tidak bisa di apa namanya dipisahkan dari hukum. Karena berubah dia dari Anglo-Saxon jadi civil law ya. Civil law itu kan harus ada filsafat. Ya. Anglo-Saxon kan dulu sistem umum. Ya. Jadi lebih kepada masyarakat. Khalifah itu lebih mementingkan bagaimana kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kerangka epistemologi Islam ya, civil law. Nih. Jadi fikih banyak dibahas di situ. Kemudian hadis ya. Hadis, bagaimana epistemologi hadis? Ini yang paling nanti menjadi ilmu disiplin keilmuan. Nah, jadi melihat hadis ini mana hadis-hadis yang Israeliat, mana hadis-hadis yang tidak Israeliat. Caranya uji validitas kan, sampai muncul istilah lima dalam ilmu hadis tuh. Ada ittisalus sanad, kemudian apa lagi? Ada turuah, itu kan sebenarnya uji reliabilitas ya, uji validitas. Betul nggak yang diungkapkan dalam matan ini orangnya tidak berbohong? Betul nggak hafalannya kuat? Betul nggak dia tidak ada sedikit pernah dalam kehidupannya itu berbohong? Ini kan uji validitas dia. Sampai begitunya ketatnya ilmu hadisnya. Kemudian tafsir. Jadi ilmu ini yang paling banyak dibahas. Fikih berkaitan dengan hukum di situ, hadis, kemudian tafsir. Tradisi asing tadi sudah, Persia, India, Helen, budaya, filsafat, yang budaya. Ketika ini berbarangan ketika Eropa. Jadi di abad ini ketika Islam berkuasa, filsafat malah jadi musuh di tempat lahirnya sendiri. Bayang ya. Filsafat itu menjadi musuh di tempat lahirnya sendiri, yaitu yang ada di Yunani. Karena filsafat itu lebih kepada pelayan para paus. Kebalikan, justru filsafat itu lebih digandrungi di dunia Umayyah. Jadi orang-orang yang filsafatnya itu berbatasan, yang tidak bisa mengekspresikan filsafatnya di dunia Eropa itu banyak lari ke dunia Islam. Jadi sangat welcome. Jadi perdebatan-perdebatan sangat apa ya, sangat sangat aktif sekali. Tadi disebut juga makalah ada apa aliran-aliran. Jadi perdebatan-perdebatan itu memunculkan aliran-aliran. Alirannya ada Mu'tazilah, apa tadi disebut makalah itu? Mu'tazilah, kemudian ada Jabariyah, kemudian ada Asy'ari. Ini hasil dari perdebatan-perdebatan. Ya. Jadi perdebatan-perdebatan itu membuat kelompok-kelompok baru. Kayak Mu'tazilah, I'tazalah. I'tizal itu kan memisahkan diri. Karena pemikirannya tidak sepaham dengan pikiran Jabariyah. Jadi dia lebih mengasingkan. Mu'tazilah kan lebih kepada rasional. Nah, ini yang terjadi ya. Apa namanya? Atmosfer keilmuannya sangat luar biasa. Kemudian tadi Islamisasi, Arabisasi, standarnya Arabisasi, semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir institusi kependidikan. Ah, ini berubah total nih. Di makalah malah saya itu heran tuh. Dia dapatkan coba di halaman berapa tadi itu? Justru pada saat ini Pak, itu yang nama institusi pendidikan bukan lagi di masjid, tuh. Tapi di makalah dibuat di masjid tuh. Saya nggak tahu nih dari mana nih apanya. Referensinya dari mana tuh? Di halaman berapa tadi? Yang bahwasanya ilmu pengetahuan itu diajarkan di masjid, kemudian di kutab. Ada saya baca tadi itu. Di halaman ke berapa pemakalah itu? Halaman berapa? 7 ya? Yang ilmu pengetahuan. Halaman berapa tadi itu? Halaman 6, halaman 7 tadi. Halaman 67 itu. Kutab menjadi lembaga dasar untuk membaca mulut. Ini coba validasi lagi ya, validasi lagi nih. Betul nggak ini? Referensinya 16. Khairun Niswa dan kawan-kawan pendidikan Islam di era Bani Umayyah. Coba divalidasi lagi Pak ya. Nanti saya balikkan coba revisi juga. Betul apa dia?
setahu saya, bisa jadi juga saya salah, itu tidak ada lagi yang namanya ilmu pengetahuan itu sudah tidak lagi di masjid, tidak lagi di kutab itu, karena sudah selesai masanya. Di masa Umayyah ini orang lebih sudah tertarik membuat lebih struktur madrasah-madrasah ya, atau disebut di sini Darul Ilmi. Darul Ilmi, kemudian madrasah lebih kepada sekolah terstruktur. Jadi jauh dari masjid. Nah, kalau zaman-zaman dulu ya orang-orang mau belajar ilmu Islam itu datang jauh-jauh ke Masjid Nabawi, kemudian Masjid Harmain itu membangun tenda-tenda di situ tuh. Nah, tenda-tenda. Kalau sekarang tidak lagi. Jadi orang lebih kepada lembaga madrasah-madrasah ya, tidak harus di masjid. Jadi masjid itu sudah berkurang, berkurang yang namanya untuk orang menuntut ilmunya karena sistemnya sudah sistem namanya sistem barat ya, karena kan sistem Eropa, filsafat. Jadi sistemnya lebih kepada madrasah. Nah, coba nanti dicek lagi Pak ya. Ya, Pak, itu Eh, dari jurnal itu, Ustaz. Dari jurnal dia dan Ya, kawan-kawan Siti Hornisah. Terus tahu saya bukan itu. Sekarang masjid udah nggak lagi di masa ini. Jadi sudah lebih ke madrasah, madrasah sekolah lah. Karena kan lembaganya sudah Eropa ya, Persia gaya Indian. Ah itu saja Pak. Kesimpulannya dari tradisi hafalan lebih kepada tradisi yang non hafal lah ya, lebih kepada literasi. penulisan-penulisan. Jadi apa yang dituliskan deh. Ya, tradisi literasi tapi. Literasi dari hafalan menjadi literasi akhirnya. Ngikutinya yang ngikutin filsafat barat jadi. Ya saya rasa itu. Nah, silakan di ini Pak di closing statement. Baik, Tafadhol Ustazah Nelo di closing statement terakhir. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Zakaria yang telah memberikan tambahan dan wawasan yang luas untuk kami dan juga para asatidz semua yang telah menghidupkan pertemuan kami di sore hari ini. Dan untuk tambah-tambahan tadi dan untuk akan segera kami revisi insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Foto, foto kelas. Silakan. Baik, Ustaz. Sudah? 1, 2, 3. Sudah, Ustaz. Oke, di-share ya. Terima kasih. Kita Baik, ketemu Ustaz. lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.